Meski digilas Zhejiang FC Persib Bandung, banjir sorotan di luar dugaan dan satu nama kena evaluasi keras. Dilansir dari tribunwow.com, Persib Bandung harus puas kalah menyakitkan kontra Zhejiang FC di laga pamungkas ACL 2 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Kamis 5 Desember kemarin. Persib Bandung harus puas kalah dengan skor akhir 3-4 dari Zhejiang FC, di mana 3 gol Persib Bandung dibukukan oleh Beckham Putra, David Da Silva, dan Tyron Del Pino. Imbas kekalahan itu, Persib Bandung pun harus puas bertengger di posisi buncit klasemen akhir. Persib Bandung hanya mampu mendapatkan 5 poin dari 6 pertandingan di ACL 2, di mana anak asuh Bojan Hudak margin 5 poin dari Lion City Sailors, dan juga Port FC yang lolos dengan raihan 10 poin. Tak cuma itu, imbas kekalahan kontra Zhejiang FC, Persib Bandung pun panen sorotan dari para bobotoh. Ya, uniknya Persib Bandung mendapatkan banjir dukungan dari para supporter setianya itu. Justru nasib kontras harus dialami oleh satu pemainnya, yakni Gustavo Franca. Gustavo Franca mendapatkan evaluasi keras dari para bobotoh, di mana beberapa blunder dilakukan oleh bek asal Brasil itu yang jadi sebabnya. Evaluasi apa yang akan dilakukan oleh Bojan Hudak untuk memperbaiki performa Persib Bandung, mengingatkan Persib Bandung juara di musim ini terbuka lebar di gelaran Liga 1. Pelatih Persib Bojan Hudak pun cukup kecewa, pasalnya Maung Bandung dipermalukan oleh klub Cina Zhejiang FC dalam pertandingan terakhir babak penyisian AFC Champions League 2 di kandang sendiri. Hasilnya buruk. Saya rasa secara penyerangan kami tampil cukup baik. Kami memiliki banyak peluang dan bisa membuat 3 gol. Jadi saya rasa untuk hal ini tidak perlu menjadi pembahasan. Tapi secara bertahan sangat buruk. Ada kesalahan individual yang dilakukan, kata Bojan. Tidak hanya itu, Hudak pun mengkritisi faktor kesalahan individual yang dilakukan anak asuhnya sehingga membuat mereka dihukum dengan kemasukan 4 gol. Kembali, ada kesalahan individual yang dilakukan. Ketika bermain di level ini dan ada kesalahan individual, maka tim lawan akan menghukumnya. Jadi ini perbedaan Liga 1 dengan ACL. Tegasnya. Dan melihat bobroknya lini pertahanan Persib kali ini, tentu para pendukung Persib Bandung diingatkan dengan sosok bek tangguh di musim lalu. Ya, Alberto Rodriguez menjadi bek andalan Persib bersama Nick Kuipers yang menjadi duet kokoh yang juga membawa Maung Bandung menjadi juara di musim lalu. Namun sayang, Alberto harus hengkang di musim ini dengan berbagai alasan. Bojan Hudak pun terang-terangan alasan Persib Bandung melepas Alberto Rodriguez jelang bergulirnya Liga 1 musim ini, di mana pelatih asal Kroasia itu tak menampik keinginan Maung Bandung untuk mempertahankan bek asal Spanyol tersebut terganjal anggaran. Alberto Rodriguez memilih untuk melanjutkan karir sepak bolanya di India dengan membela Mohun Bagan Super Giant yang berlaga di Liga Super India. Sebelumnya, Interim Director of Sport PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengaku sudah menyodorkan kontrak perpanjangan kepada Alberto Rodriguez. Pasalnya, bek asal Spanyol itu menjadi satu di antara beberapa pemain yang masuk dalam rencana tim dalam menghadapi musim ini. Kami sebenarnya ingin mempertahankannya, tapi dia mendapat tawaran yang lebih baik, durasi kontrak yang lebih lama juga. Semuanya harus mengikuti budget yang ada. Tim tidak bisa mendatangkan pemain, tapi setelah setengah musim berjalan, pemain tidak mendapat gaji. Jadi tentu kami harus memperhatikan ini. Saya ingin mempertahankannya, tapi pada akhirnya kami harus melakukan perubahan. Tapi kami mempertahankan sebagian besar pemain. Jelasnya. Ya, Alberto Rodriguez bersama Nick Kuipers menjadi duet kokoh sebagai benteng pertahanan Persib hingga membuat tim berjulukan Maung Bandung ini menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di regular series Liga 1 musim lalu. Tidak hanya itu, Alberto Rodriguez juga turut andil membawa Persib juara Liga 1 musim lalu dengan jumlah 33 penampilan, baik di regular series maupun di babak Championship Series. Namun, lanjut Adit, bek berusia 31 tahun itu menolak untuk melakukan perpanjangan kontrak yang disodorkan.
Menurutnya, Alberto Rodriguez memiliki keputusan lain dengan memilih hijrah membela Mohun Bagan Super Giant yang berlaga di Liga Super India. Setelah resmi hengkang pun, Alberto menulis pesan sebagai salam perpisahan dengan Persib dan Bobotoh, di mana dalam unggahan di Instagram pribadinya, Alberto mengungkap masa-masa sulit saat pertama kali datang ke Bandung hingga akhirnya jadi juara. Harinya telah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal kepada klub dan kota yang akan selalu saya bawa dalam hati saya. Hari-hari pertama saya di Indonesia tidaklah mudah, tetapi berkat kalian semua, saya bisa merasa betah, kata Alberto. Kini bek berpaspor Spanyol itu menjadi idola di Mohun Bagan sebab penampilannya begitu baik sampai dielulukan para pendukung tim Mohun. Bahkan ia disebut sebagai monster di lini pertahanan. Dan diketahui Alberto sendiri memiliki kontrak yang akan habis pada 31 Mei 2026. Tapi menariknya pada unggahan terakhir Alberto di sosial media Instagram, tak sedikit fans Persib yang ingin bek yang diboyong oleh Luis Milla ke Liga 1 itu kembali ke Persib. Kerinduan Bobotoh akan duet Twin Tower semakin terasa kala Persib dilibas 4 gol di laga menghadapi Zhejiang FC. Akan tetapi dengan kontrak yang masih berlaku sampai 2026 mendatang, tentu Persib harus merogoh kocek fantastis untuk bisa memulangkan Alberto ke Bandung. Nah, di lain sisi Alberto salah satu opsi Persib Bandung untuk menambah lini pertahanan yang sedang rapuh dengan kembali memulangkan pemain yang sedang dipinjamkan. Ya, bek kiri Zalnando akan dipulangkan oleh Persib Bandung. Pemain berposisi bek kiri itu sedang dipinjamkan ke PSIS Semarang. Zalnando bergabung dengan PSIS sejak awal musim ini. Masa peminjaman memang cuma 6 bulan atau setengah musim, di mana Persib membutuhkan tenaganya karena di posisi bek kiri cuma tersisa Edo Febriansyah. Sebelumnya mengenai rencana memulangkan Zalnando memang diungkap oleh sang pelatih Bojan Hodak. Saya rasa kami perlu membawa Zalnando kembali karena Rezaldi Hehanussa harus absen hingga beberapa bulan, ujar Hodak. Untuk pos bek kiri saat Edo tak bermain, Hodak pernah menempatkan Matteo Kocian di posisi itu. Dan selain memulangkan Zalnando, Hodak sebenarnya juga ingin membeli pemain baru. Hodak mengungkap semua posisi memerlukan asupan pemain baru. Nah, di PSIS Zalnando juga tak selalu menjadi pilihan utama, di mana dari 12 laga yang telah dijalani dengan tim Mahesa Jenar, pemain berusia 28 tahun asal Cimahi itu diturunkan hanya sebanyak 8 laga. Dia bermain 3 kali sebagai pilihan utama dan 5 kali sebagai pemain pengganti dengan total menit bermain 347 dan memperoleh 1 kartu kuning. Menit main itu memang sudah lebih banyak dibandingkan saat bersama Persib Bandung pada Liga 1 musim ini. Saat itu Zalnando cuma bermain dalam 5 laga dengan 2 kali sebagai starter dan 3 kali menjadi pemain pengganti. Sepanjang musim pun Zalnando menjadi cadangan dalam 18 pertandingan dengan menit bermain hanya 176. Dan dengan kembalinya Zalnando dari pengasingannya, diharapkan bisa menjadi opsi yang baik di sisi kiri pertahanan Persib Bandung saat Edo Febriansyah tidak bisa diturunkan. Dan selain di pos bek kiri, Bojan juga dipusingkan dengan krisisnya bek kanan yang hanya ditempati oleh Hen-Hen Herdiana. 2 pemain yang bisa menjadi pelapis yakni Robby Darwish dan Kakang tak selalu bisa diturunkan. Seperti saat ini contohnya saat kedua pemain itu sedang menjalani tugas negara membela timnas di ajang Piala AFF.